sebelum pakai dibersihin dulu pakai alkohol. Susunannya ada negatif case. Kalau di baterai itu biasanya namanya anoda. Material ke anoda itu berarti yang di paling bawah. Enggak sih biasa. Tergantung material kalian ya. Terus ini yang tebal. Terus Mbak itu yang cembung sama Mbak itu. oh ya, kalau aku biasanya yang nggak cembung di bawah, yang cembung di bawah. Berarti yang cembung. Tapi beda-beda kadang aku juga. Kalau dia kan yang cembung yang di bawah kan. Kalau misalnya saya itu dia dilihatnya dari ada yang baru Kasar. itu yang punya mbaknya tuh udah Enggak, aku ngambil dari sini kok. itu tuh kalian bisa ngerasain pakai ini apa namanya pinsetnya itu mana yang kasar mana yang enggak. Ini tuh bisa kelihatan, bisa kerasa gitu bagian mana yang kasar, bagian mana yang coba ini sih mbak. Kasarnya udah. Kalau yang kasar di atas, kalau yang untuk yang tebal itu yang kasarnya di atas. Ini di sininya atau di samping. No. Nih. Kan gini. Oh, menyerong. Iya, nyerong. Ada kerasa bedanya nggak? yang ini? Iya, ini kan lebih kasar kan. Itu dia berarti ditaruhnya di atas. Nah, kalau aku bedainnya dari yang cekung sama cembung. Yang datar sama yang cembung. Kalau digini-giniin itu kelihatan dari pantulannya. Kelihatan nggak? Ini datar kan. Kalau ini kan lebih cembung. Itu biasanya aku yang datar di atas. Terus elektrodanya, misalkan ini elektrodanya yang ada material aktifnya, itu mengarah ke bagian atas. Terus baru spacer, terus habis itu separator maksudnya. Nah, separator itu ada banyak jenisnya. Ada yang ini namanya kertas wetman, ada yang pakai cloth fiber, ada yang PE. Ini PP. Dia ketebalannya lebih tinggi. Ada yang PP. Ada yang pernah di lab terpadu A19, udah nyoba ke sana, yang gulungan besar itu agak tebal, itu namanya PE. Yang diambil masa dulu. Ya, kalau ini agak tipis, ini namanya PP. Jadi disesuaikan sama jurnal kalian. Sama material kalian. Biasanya kalau karbon itu biasanya pakai cloth fiber. Kalau material-material kayak baterai yang base-nya itu hampir ke baterai kayak MOS terus Maxine oxide itu biasanya pakai PP atau PP PE. atau PE. Tapi kadang juga ada yang pakai kertas wetman buat karbon. Terus separator, misalnya separator kan? Itu separator. Oh ya, ini ditetesin elektrolit dulu sampai basah, baru 2-3 tetes. Jangan terlalu banyak, jangan sampai luber kayak gitu. baru separatornya juga ditetesin. Terus material elektrodanya yang lain, material aktifnya ngarah ke dalam, ke dalam. Berarti saling ngadep yang Iya, bawah. betul. Terus yang tipisnya juga sama. Kalau aku yang datar yang ngarah ke bawah. Nah, kalau yang ini yang kasar mengarah ke bawah. Kalau tadi kan ke atas, ini ke bawah. Terus Elektrodanya punya Mbak. iya, ngarah ke elektrodanya. elektrodanya. Terus ditaruh di atas separator. Nah, separatornya itu kalian motongnya itu seukuran ini. Seukuran positive case. Jadi harus bener kalian tuh sampai dia separatornya tuh masuk. Ditekan-tekan, habis itu pakai spring. Dan kalau motong separator itu usahakan dilebihkan. Maksudnya biar antara elektrodanya tuh nggak nyatu, Nggak kontak gitu. nggak kontak. Nanti kalian buzzer kalau misalnya kontak. Habis itu dikasih springnya ngadepnya ke sini. Terus ditutup. Terus pakai sarung tangan ya, ini nggak pakai sarung tangan. Karena kan pakainya elektrolitnya ET ya, ET itu toksik. Kalau misalnya kena kulit, kalau nggak tahan bisa gatal-gatal. Terus di press, di press.
pertama sama dinyalain, terus powernya dinyalain, ditunggu dulu. Nah sambil nunggu kalian bisa bersihin ini atas bawahnya pakai tisu alkohol itu. Kalau dia bersih dia bisa naik turun. Kan kemarin ada kan yang dia stuck gini, nggak bisa naik karena dia terlalu penuh sama ET-nya. ET-nya itu kan ET elektrolit yang kita pakai itu biasanya pakai ET. ET itu ada dua pelarutnya, ada namanya asetonitril, ada yang namanya PC. Kalau asetonitril dia kalau kena udara dia langsung mengkristal, jadi nggak boleh lama-lama kena udara. Tapi kalau PC dia nggak bakal mengkristal. Nah kalau mengkristal dia bakalan nyumbat, jadi dia nggak bisa naik, jadi harus dibersihin pakai alkohol. Terus koin selnya taruh di sini, koin selnya hadapnya ke sini, ke atas. Itu yang bagian Yang besar di bawah. Yang besar di bawah, negatifnya di atas. Oke. Udah, abis itu start. Ini nggak usah diubah-ubah. Dia bakal ngepres sendiri. Ini bisa kalian tinggal ngapain. Iya, hidupin GCD. Nandainnya pakai bolpen. Bolpennya harus ikut ke gunting. Jangan ada bolpennya waktu fabrikasi. Oh iya, elektrodanya tadi sebelum di koin-sel harus ditimbang dulu. Pokoknya timbang itu jangan sampai kalian lupa, karena itu penting. Iya, sama yang kosongannya. Elektroda yang udah di posisi ditimbang, sama elektroda yang aluminium aja tanpa materialnya itu juga ditimbang. Nah nanti buat uji GCD CV itu perlu pakai itu buat nyari kapasitasnya. Jadinya kayak gini. Dan kalian kalau nimbang itu jangan cuma sekali, berkali-kali, dan dilihat mana yang paling banyak muncul, kayak gitu lah. Pokoknya kalian di kayaknya yang ini, berarti kalian tulisnya yang itu, karena ini timbangannya emang agak riskan gitu loh, berarti ada gampang berubah. Terus kalau udah selesai, sama dimatiin juga, sama dicabut, sama ditutup. Terus kalau misalnya kalian mau pakai dua elektrod, ya pasti dipakai dua elektrod kan, itu ditimbangnya dua-duanya dalam satu waktu. Kemudian untuk yang kosongannya juga ditimbang dua-duanya dalam satu waktu gitu. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa. Sama logbooknya. Jangan lupa logbooknya. Kalau kalian lupa itu logbooknya. Dan kalau bikin koin sel itu usahakan jangan cuma satu, dan karena kemungkinan berhasilnya nggak selalu berhasil. Jadi dalam satu kali kalian bikin tuh mungkin bisa 3, bisa 4 kayak gitu. Sama elektrolitnya itu biasanya pakai yang di sini. Ini. Kalau kalau supercup pakainya yang ini, dilarutin di pelarutnya asetonitril atau enggak PC. Ada kayaknya di situ. Nah, melarutkannya itu ada hitungannya. Hitungannya itu pakai yang ini di sini. Nih, 4,3412 plus 20 ml asetonitril. Kalau misalnya mau pakai PC bisa pakai PC. Terus dimasukin di wadah ini. Gelap. Ya, kalau asetonitril harus di wadah gelap dan tertutup aluminium. Kalau enggak dia nanti mengkristal. Kalau PC dia nggak usah ditutupin pun nggak apa-apa karena dia nggak bakal mengkristal. Dan di dalamnya harus ada stirnernya ya, yang kecil. Terus di stir di sini nggak usah pakai suhu. Paling enggak kalian sebelum pakai harus di stir dulu karena nanti biasanya ngaruh ke performa. Mungkin kalau kalian mau bikinnya besok, hari ini di stir, udah langsung Semalam di stir. gitu. Semalaman harus ditinggal di stir kayak gitu. Udah. 600